Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Mardiansyah, SSN MSN, dengan nomor induk dosen nasional 00271292202. Saya adalah dosen program studi seni tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam mata kuliah Koreografi Tafsir Kinetik. Mata kuliah Koreografi Tafsir Kinetik yang disampaikan pada semester 4 ini merupakan mata kuliah wajib prodi bersifat umum, tahap pembekalan atau keterampilan yang tergolong pada mata kuliah praktik, sehingga harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi seni tari jurusan seni tari. Mata kuliah ini membekali konsep, proses, metode, idiom, gerak dengan penguatan berbagai dimensi artistik yang melengkapinya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mempraktikkan berbagai dimensi berdasarkan pembagian tenaga, ruang, dan waktu. Ilmu koreografi dasar, tenaga, ruang, dan waktu, dan memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi, menafsir, dan menganalisis suatu gejala, fenomena menarik sebagai objek penciptaan tari, sudut pandang, perspektif, bentuk, rasa, dan imajinasi. Melalui materi perkuliahan ini, mahasiswa dapat memiliki kemampuan akhir menjelaskan dan mempresentasikan sebuah karya tari yang berangkat dari tafsir kinetik. Kode mata kuliah ini adalah STR 4441 dengan bobot 2 SKS dan ditempatkan di semester 4. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL yang selanjutnya disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK tersebut adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan perkuliahan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ahli secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa menguasai pengetahuan dan praktik dalam koreografi tafsir kinetik dari proses observasi, eksplorasi, improvisasi, penyusunan, evaluasi, dan tahap penyajian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan, menghasilkan karya sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, mempraktekkan kreativitas koreografi tafsir kinetik dari proses observasi, eksplorasi, improvisasi, menyusun, konstruksi tari dan struktur koreografi, iringan tari dan busana tari, serta bentuk penyajiannya. CPMK tersebut selanjutnya dikembangkan atau dibagi ke dalam 4 sub CPMK yang disampaikan dalam 16 pertemuan. Adapun sub CPMK tersebut adalah: yang pertama, mampu memahami kontrak perkuliahan dan konsep teoritis tentang kontekstual koreografi tafsir kinetik, baik berupa gagasan, imajinasi, dan inovasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan, gerak, dan dirangkai menjadi sebuah karya tari yang bersumber dari hasil eksplorasi dengan menggunakan bentuk dan juga isi sebagai representasi dari hasil observasi berdasarkan tema literer dan non-literer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan, gerak, dan dirangkai menjadi sebuah karya tari yang bersumber dari hasil eksplorasi dengan mengutamakan bentuk dan isi sebagai representasi dari hasil observasi berdasarkan pendekatan objektif dan subjektif. Yang keempat, mahasiswa mampu menciptakan, gerak, dan dirangkai menjadi sebuah karya tari yang bersumber dari hasil eksplorasi dengan mengutamakan bentuk dan isi
sebagai representasi dari hasil observasi berdasarkan pendekatan objektif dan subjektif. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah koreografi tafsir kinetik sebagai berikut. Yang pertama, gagasan, imajinasi, dan inovasi. Yang kedua, pengayaan tubuh, teknik gerak, teknik eksplorasi berdasarkan tenaga, ruang, dan waktu. Yang ketiga, observasi, rangsangan ketubuhan dari melihat, mengisi, membayangkan, mentransformasi, dan mengalami. Yang keempat, tubuh sebagai simbol atau bahasa mengungkapkan. Yang kelima, ujian tengah semester atau UTS. Yang keenam, ada tema literer dan non-literer. Yang ketujuh, pendekatan objektif dan subjektif. Yang kedelapan, proses kreatif koreografi tafsir kinetik. Yang kesembilan, ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah koreografi tafsir kinetik merupakan mata kuliah teori dan praktek untuk mengasah keterampilan membuat sebuah karya koreografi secara utuh, baik dari ide gagasan, bentuk, makna atau simbol, dan iringan tari. Dengan demikian, mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan unsur DIA atau DIA, yakni delivery, instruction, dan assessment. Di dalamnya, delivery atau transfer ilmu dilakukan dengan metode. Yang pertama, ceramah. Yang kedua, demonstrasi, yaitu pemberian materi di mana dosen melakukan tutorial praktek dan teori kepada mahasiswa yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian materi melalui diktat, alat bantu perkuliahan dalam bentuk audiovisual yang telah disediakan oleh dosen atau referensi lain yang tersedia di berbagai media yang direkomendasikan oleh dosen. Interaction dalam mata kuliah ini yaitu dengan diskusi antar kelompok mahasiswa yang nantinya dipresentasikan kepada dosen. Asesmen dalam mata kuliah ini dilakukan dalam bentuk yang pertama, non-test, yakni dilakukan dalam bentuk keaktifan mahasiswa di kelas. Yang kedua, tes, yakni praktek penyajian secara langsung dalam bentuk pertunjukan sederhana yang dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian, asesmen terdiri dari 5 unsur penilaian. Yang pertama, keaktifan di kelas memiliki bobot 10%. Yang kedua, tugas kelompok memiliki bobot 10%. Yang ketiga, tugas individu memiliki bobot 10%. Yang keempat, praktik UTS memiliki bobot 30%, serta yang kelima, praktik UAS memiliki bobot 40%. Selanjutnya akan disajikan proses perkuliahan pada mata kuliah koreografi tafsir kinetik dalam bentuk video sebagai berikut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengantar koreografi tafsir kinetik. Setelah kita membahas kemarin kodrat perkuliahan, dan minggu ini kita langsung dalam bentuk kuliahnya dalam bentuk teori seperti itu. Oke. Dalam mata kuliah ini kita harus mengetahui dulu apa itu koreografi tafsir kinetik, di mana sebelum kita menggarap sebuah karya tari, dasarnya harus diperhatikan dulu dan dasarnya harus diperhatikan dulu dan harus dimaknai dulu oleh kita sekalian gitu, supaya kita bisa untuk mengharap karya tari ke depannya. Baik, untuk selanjutnya apa itu koreografi tafsir kinetik? Yang pertama, di
kita membahas tentang pendekatan kreatif dalam penciptaan tari. Jadi salah satunya yaitu pendekatan kreatif dalam penciptaan tari. Salah satu tafsir kinetik. Yang kedua, menafsirkan teks, ide, simbol atau fenomena melalui gerak. Yang ketiga, tubuh sebagai media penyampaian makna dan ekspresi. Dari ketiga ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu tafsir kinetik? Ada tiga: pendekatan kreatif dalam penciptaan tari, menafsirkan teks, ide, simbol atau fenomena melalui gerak, tubuh sebagai media penyampaian makna dan ekspresi. Jadi apa itu tafsir kinetik? Sebelum jauh dari itu, apa itu tafsir? Siapa yang tahu apa itu tafsir? Pembacaan ulang. Betul. Jadi kita membaca ulang apa yang akan kita bahas atau akad ke dalam karya tari, baik itu dari teksnya, idenya, simbol atau fenomenanya yang akan kita garap. Jadi koreografi tafsir kinetik adalah ulangi. Seni menyusun gerakan menjadi suatu rangkaian yang terstruktur dan bermakna. Satu rangkaian gerak yang tersusun. Yang gerakan menjadi suatu rangkaian yang terstruktur dan bermakna. Oke. Memutus sebuah tarian. Siap. Jadi koreografi tafsir kinetik adalah pendekatan dalam penciptaan tari yang menekankan penafsiran makna melalui media tubuh dan gerak. Dalam pendekatan ini, koreografer berangkat dari suatu gagasan teks, simbol, dan fenomena tertentu untuk kemudian menerjemahkan ke dalam bentuk gerak yang puitis, komunikatif, dan reflektif. Gitu. Sampai di sana ada paham? Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada ruang lingkup tafsir dalam koreografi. Yang pertama ada teks naratif. Ruang lingkupnya ada beberapa, ada 4 ruang lingkup. Yang pertama ada teks naratif. Teks naratif itu bisa berupa dari puisi, cerita, dan berita. Kita bisa mengangkat sebuah karya tari tafsir kinetik itu dari puisi kah, cerita kah, atau berita yang kita baca gitu. Yang kedua ada simbol visual. Kita bisa terinspirasi dari lukisan, motif seperti contoh motif batik atau motif ukiran atau motif yang kira-kira itu memiliki makna tertentu, baik secara umum atau secara khusus gitu. Terus dari foto, banyak seniman-seniman luar itu juga terinspirasi dari foto, baik itu foto keluarganya atau orang terdekatnya atau foto-foto seperti tokoh-tokoh ternama Hitler dan lain-lain sebagainya. Terus dari yang ketiga fenomena sosial. Nah, ini kebanyakan yang dipakai oleh koreografer Indonesia dari segi budaya, isu masyarakat, karena Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan budaya. Jadi kebanyakan koreografer dari Indonesia mengangkat isunya entah dari masyarakat dan budaya itu sendiri. Karena kalian dari berbagai tempat atau daerah di sini, mungkin kalian juga memiliki budayanya sendiri. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Garut dan lain sebagainya gitu. Nah, budaya kalian itu bisa kalian gali atau bisa kalian teliti dan bisa kalian angkat menjadi sebuah karya berupa karya tafsir kinetik. Terus ada memori pribadi. Nah, ini yang disebut pengalaman hidup. Memori pribadi, pengalaman baikkah, pengalaman burukkah, atau pengalaman yang paling mengesankan bagi diri kita.
Ada beberapa contoh karya seperti karya TA kemarin. Ada beberapa, coba siapa yang masih ingat karya TA kemarin yang berangkat dari pengalaman hidupnya? Ada, ya, namanya Rashid. Semester 8 dia berangkat dari apa namanya? Karya kehilangan sosok ayah atau fatherless. Jadi itu dia terinspirasi atau mengangkat setelahnya pengalaman hidupnya menjadi sebuah karya seni. Itu sah-sah saja. Selagi itu harus itu udah diteliti atau udah dibaca ulang teksnya gitu. Dan ditafsirkan dalam karya koreografi. Terus yang selanjutnya teks budaya atau religius, mitologi atau adat. Ini hampir sama dengan fenomena budaya, tapi ini lebih kepada budaya religius dari segi keagamaan atau ritual atau apalagi misalnya dari keagamaan atau religi misalnya. Siapa yang tahu? Kira-kira dari segi keagamaan karya. Kemarin banyak juga yang mengangkat tentang ritual pesugihan atau ritual yang lain seperti ritual meminta hujan seperti itu. Nah itu maksudnya dalam teks budaya atau religius. Gitu. Sampai sini Pak? Atau ada yang ditanyakan? Oke, nanti saja ya. Lanjut. Nah, ada beberapa jenis tafsir, ada 3 tafsir di sini. Yang pertama tafsir literal. Literal atau makna langsung atau eksplisit. Siapa yang paham? Kira-kira apa itu literal jenisnya? Maknanya bersifat langsung atau eksplisit. Paham nggak kira-kira? Belum. Jadi tafsir itu ada pertama ada literal, maknanya langsung atau eksplisit. Jadi maknanya bisa ditangkap langsung oleh penontonnya tanpa ada maksudnya tanpa dia bikin simbol yang jauh dari apa yang diangkat gitu. Jadi bersifat langsung gitu. Ini karyanya itu. Terus simbolik. Nah, ada beberapa karya yang bersifat simbolik, tafsir dan maknanya tersembunyi. Jadi di karyanya itu kalau dia mengangkat isu fenomenanya tentang misalnya apa ya kira-kira misalnya kayak tadi istirahat, fatherless atau kekurangan sosok ayah. Nah, ayahnya nggak dimunculkan, tapi rasanya dimunculkan. Nah, kan orang juga belum tentu langsung makna atau makna yang tersembunyinya itu ditangkap langsung. Gitu. Jadi maknanya lebih kepada disembunyikan atau lebih tepatnya secara simbolis. Terus yang ketiga ada kontekstual berdasarkan pengalaman atau konteks sosial. Siapa kira-kira yang paham kontekstual? Dari kontekstual ini berdasarkan pengalaman atau konteks sosial. Jadi dari pengalaman kita dan konteks sosial kita jadikan sebuah tafsir untuk dituangkan ke dalam karya tadi. Gimana? Jadi tafsir baru. Ya, jadi tafsir baru lagi dia. Tafsir yang diciptakan sama si koreografernya baru. Gimana? Tafsir yang diciptakan sama si. Ya, ini jenis tafsir yang dipakai oleh koreografer untuk diangkat sebuah ide itu untuk diangkat dari sebuah karya. Jadi jenis tafsirnya ada 3. Tafsir secara literal, tafsir secara simbolik, atau tafsir secara kontekstual. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai ini?
Gimana nih? Lanjut dulu. Oke. Lanjut ya. Ini ada perbandingan pendekatannya antara koreografi konvensional versus koreografi kinetik. Nah, versusnya di sini dalam artian perbedaan antara koreografi yang biasa, konvensional atau koreografi tafsir kinetik. Yang pertama adalah fokus dan bentuknya itu jelas berbeda. Atau fokusnya itu jelas berbeda. Yang dari segi koreografi konvensional fokusnya lebih kepada bentuk. Jadi bentuk yang indah, rapi, tersusun dan tertata lah. Sedangkan yang tafsir kinetik lebih kepada maknanya yang dituju. Bukan berbicara bentuk lagi, lebih maknanya yang ditonjolkan seperti itu. Jadi kerapiannya itu, terus kekompakan itu tidak dipentingkan lagi, lebih penting makna sekarang. Terus yang kedua, perbedaan dari kedua koreografi ini adalah yang koreografi konvensional itu lebih ke teknik kebersihan gerak, kalau benar-benar rapi banget gitu tekniknya. Kalau yang tafsir kinetik lebih kepada transformasi idenya aja, baik itu tekniknya nggak betul atau tekniknya ngamuk dan segala macam, itu sah-sah saja. Yang keempat yaitu formalistik atau versus konseptual. Siapa yang tahu formalistik di sini? Bersifat formal. Nah, tujuannya, maksudnya formalistik di sini apa ya? Kira-kira siapa yang tahu? Keras lagi suaranya kamu. Mungkin lebih kayak gimana kebutuhan dari jadi kebutuhan si kliennya biasanya ini dalam bentuk tarian-tarian bentuk gitu. Tidak butuh apakah itu tarian adat atau tarian hiburan dan sebagainya. Visualnya lebih kepada bentuk visualnya yang lebih ditonjolkan. Bentuk visualnya yang ditonjolkan. Sedangkan yang tafsir kinetik konseptualnya yang lebih digali, idenya yang lebih penting. Paham? Nah, contoh praktiknya. Yang pertama itu tafsir puisi menjadi gerak ekspresif. Ada beberapa seniman-seniman yang menjadikan teks-teks puisi ke dalam bentuk karya tari. Baik itu dari puisi Khairil Anwar dan lain sebagainya gitu. Nah, dari teks-teks puisi itu bisa dijadikan ide menjadi sebuah karya tari. Yang kedua, tari bermakna sosial. Dari isu-isu atau fenomena seperti fenomena buruh, politik, identitas dan lain sebagainya. Terus contoh yang ketiga, koreografi dari lukisan atau simbol visual itu tadi. Inspirasi dari visual dari lukisan siapa jadi karya tari atau bagaimana. Terus dari ketiga contoh ini, siapa yang bisa menjelaskan satu contoh karya tari yang bertema sosial? Boleh sama dari seniman Indonesia khususnya, jangan dari TA. Bapak Alfianto. Apa karyanya? Orang-orangan orang. Orang-orangan orang. Tentang
berjudul orang-orangan orang. Itu dia terinspirasinya justru dari benda orang-orangan sawah. Nah, dari benda itu dia tafsir ulang menjadi sebuah karya tari dengan bermakna orang-orangan orang itu sebetulnya bisa dimanfaatkan atau lebih kepada terkekang dan sebagainya dari sebuah benda. Kira-kira dari sebuah benda itu maksudnya jenisnya lebih kemana? Apa itu namanya di istilahnya di Sunda? Orang-orangan sawah? Berbegi, betul. Dari ketiga ini misalnya, contohnya masuk mana itu? Karya yang terinspirasi dari berbegi. Visual. Nah, betul. Yang ketiga koreografi dari lukisan atau simbol visual. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Tadi kan menjelaskan mengenai pendekatan kreatif. Nah, dalam penciptaan karya sendiri, apakah harus ada strategi tersendiri untuk mencapai capaian tersebut atau semengalirnya saja? Yang pendekatan kreatif yang kedua. Yang kedua. Iya. Nah, mengembangkan berarti. Langkah-langkah untuk menuju kreatif. Iya. Ya, sebetulnya kita orang tari itu harus dan wajib berpikir kritis dan kreatif. Jadi caranya supaya kita kreatif, ya kita itu harus berproses itu tadi. Prosesnya tidak hanya dari latihan karya tari saja, tapi kadang kita proses juga untuk mencari ide-nya itu dengan cara diskusi dengan teman sejawat atau dengan bertanya kepada dosen-dosen atau senior gitu. Juga membaca buku yang maksudnya buku yang menunjang untuk di dalam bidang kita, terutama dalam bidang tari. Seperti itu. Terus apa kira-kira yang langkah-langkah kreatif yang sudah dia lakukan tari semua? Paling kalau sejauh ini adanya observasi, terus eksplorasi juga, terus adanya evaluasi. Nah, ketiga itu juga sangat-sangat menunjang untuk kita berpikir kreatif itu. Jadi dari observasi itu kita menemukan ide dari langkah-langkah yang kita lakukan. Terjawab? Ya, terima Oke. kasih. Lanjut, apa lagi? Kedua. Oke. Untuk pertemuan ini sampai di sini materinya. Untuk minggu depan ada tugas. Yang pertama tugasnya pilih teks narasi puisi yang bermakna personal. Terus tafsirkan maknanya secara reflektif. Buat eksplorasi gerak berdurasi 1-2 menit. Sajikan dalam bentuk improvisasi awal. Paham tugasnya? Paham. Oke. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.